Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, kita membicarakan menafsir segmen terakhir dari surah An-Nazi'at, yakni ayat 42 sampai 46. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ya. Kata yas'alunaka itu fa'ilnya hum, ya. Yang dimaksud dengan hum adalah kuffar Makkah, orang-orang kafir Makkah, termasuk yang disebut Allah sebagai pemilik qulubu yawma idzi wajifah, mereka yang mengingkari hari kiamat. Yas'alunaka dari kata sa'ala. Sa'ala di sini maknanya bertanya. Ka di situ adalah berasal dari kata anta, yang bermakna engkau, yang dimaksud adalah Rasulullah. Berarti yas'alunaka diterjemahkan mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad. Mengapa di sini pakai fi'il mudhari? Bukan sa'aluka tapi yas'alunaka. Ya, jawabannya adalah memakai sighat mudhari untuk menunjukkan bahwa pertanyaan ini dilakukan secara berulang-ulang. Jadi pertanyaan ini nanti terkait dengan kapan terjadi hari kiamat, ya. Nah, itu ditanyakan orang-orang kafir Mekah itu bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali. Ya, sehingga di sini memakai kata mudhari. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran. Kadang-kadang sebuah dakwah itu ditentang secara pemikiran dengan cara mengajukan pertanyaan berulang-ulang, meskipun pertanyaan tersebut itu sebenarnya tidak esensial, bukan pertanyaan yang terkait dengan inti argumentasi. Jadi harus bisa mendeteksi dan bisa memahami tantangan dakwah itu diantaranya seperti itu. An, mereka kata anis sa'ah, itu kita terjemahkan tentang, begitu saja. As-sa'ah itu makna bahasanya adalah waktu. Tapi kalau sudah ada alif lamnya semacam ini, alif lam ma'rifah, maka yang dimaksud adalah waktu kiamat. Ya, boleh kita pahami as-sa'ah ini maksud di sini adalah sa'atut tammah pada ayat sebelumnya, yakni waktu terjadinya bencana besar, yakni hari kiamat itu. Adapun ayyana itu maknanya sama dengan mata, bermakna kapan. Nah, bedanya ayyana dengan mata apa? Ayyana itu biasanya dipakai untuk perkara-perkara besar. Jadi kalau mata itu netral, sifatnya umum. Misalnya mata tadhhabu ilal masjid, maknanya kapan kamu pergi ke masjid, itu umum. Tapi kalau untuk kiamat, nah, kalau pakai mata yaumul qiyamah misalnya, itu biasa, ya. Tapi kalau disesuaikan dengan dahsyatnya hari kiamat, besarnya perkara kiamat, maka pakai kata ayyana ini.
ayyana yaumul qiyamah. Itu maknanya kapan hari kiamat. Nah, mursaha itu dari kata mursa dan hanya kembali ke as-sa'ah. Apa makna mursa di sini? Mursa adalah masdar mimi. Masdar mimi dari kata arsa. Makna masdar sebagaimana telah kita ketahui, masdar itu maknanya adalah hal, ya, membendakan kata kerja. Itu makna dari masdar. Arsa itu maknanya membuat kapal berlabuh, ya. Mirsad itu jangkar, alat untuk membuat berlabuh. Nah, mursa itu berarti hal membuat berlabuh karena dia masdar. Masdar yang sifatnya yang jenisnya adalah masdar mimi. Nah, penggunaan kata mursa untuk hari kiamat ini mengandung makna tasbih, mengandung makna penyerupaan. Apanya yang diserupakan? Yang diserupakan adalah hari kiamat. Hari kiamat diserupakan dengan apa? Hari kiamat diserupakan dengan kapal laut. Jadi kapal laut itu ketika berlayar di samudra itu tidak diketahui kapan sampai saat berlabuhnya, gitu. Tidak diketahui kapan saat, tidak diketahui oleh orang-orang tertentu kapan saat berlabuhnya, ya. Lalu kemudian ketika sudah sampai di pelabuhan, lalu kemudian kapal tersebut berlabuh, maka diketahui mursanya, ya. Hal berlabuhnya itu menjadi diketahui. Nah, hari kiamat juga demikian. Hari kiamat dari sisi dia tidak bisa diketahui, tidak diketahui kapan waktu terjadinya, diserupakan dengan kapal. Begitu sudah terjadi hari kiamat tersebut, nah, maka barulah diketahui mursanya, ya, kondisi berlabuhnya. Ya, jadi ayyana mursah itu ya gampangannya adalah kapan waktu terjadinya, begitu ya. Makanya para mufassir menerjemahkan mursa itu ya secara mudah adalah wuku atau qiyam, kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Cuma dibayangkan seperti sebuah kapal laut yang berlayar di lautan. Kapan dia terjadi dan kapan dia akan tiba, ya. Ya, jadi ayat ini itu secara implisit juga mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah itu tema dakwah yang sering berulang-ulang, diulang-ulang di masa dakwah di Mekah itu diantaranya adalah tentang hari kiamat. Jadi saking seringnya Rasulullah mengingatkan tentang hari kiamat, saking seringnya Rasulullah mengingatkan bahaya hari kiamat, saking seringnya Rasulullah itu memperingatkan bahwa kiamat itu akan segera terjadi, maka orang-orang musyrik itu jadi kayak sebal, gitu ya. Kayak sebal kemudian nantang, sudahlah kalau memang kiamat akan terjadi, jelaskan kapan itu, kapan akan terjadi. Nah, gitu ya. Kalau memang kamu benar kiamat itu akan terjadi, terangkan saja pada saya kapan itu akan terjadi. Nah, ini sekaligus juga mengajarkan kepada kita bahwa menyatakan, menjelaskan kebenaran sesuatu itu tidak harus disertai dengan penjelasan kapan terjadinya. Kayak misalnya orang mati itu loh, itu kan nyata tuh. Kamu pasti akan mati, itu kebenaran yang tidak bisa diingkari. Ya, setiap orang pasti akan mati. Cuma kapan terjadinya itu kan nggak ada yang tahu. Kapan terjadi kematian tiap orang itu nggak ada yang tahu. Nah, ini menunjukkan bahwa kebenaran sesuatu tidak harus disertai dengan penjelasan kapan terjadinya. Ya, oleh karena itu ketika orang-orang musyrik itu bertanya tentang kapan hari kiamat, ya, untuk menjelaskan, untuk mendapatkan sebuah keyakinan bahwa kiamat itu benar-benar akan terjadi, itu cara pikir yang keliru. Kalau dari sisi wahyu, Rasulullah itu memang kadang-kadang menjelaskan sesuatu itu disertai dengan penjelasan waktu, kadang-kadang tidak. Contoh yang disertai penjelasan waktu itu adalah ramalan tentang kemenangan Romawi terhadap Persia, yang
menjadi sebab urut surat Ar-Rum, ya. Ghulibatir Rum, Romawi dikalahkan. Tapi setelah itu akan menang, sayaghlibun, nanti akan menang. Kapan menangnya? Fi bid'i sinin, ya, dalam beberapa tahun. Dalam bahasa Arab kata bid'un itu spesifik, karena bid'un itu nggak akan melebihi 10 tahun, ya, 3 sampai 10 kira-kira, atau 9. Itu spesifik banget itu. Dan Rasulullah ketika menyampaikan ayat tersebut sudah bertaruh itu seluruh kejujurannya selama ini. Karena kalau seandainya luput ramalan tersebut, meleset 1 tahun aja, itu ada celah besar untuk menuduh Rasulullah berdusta. Tapi faktanya waktu itu memang benar-benar sesuai dengan ramalan dalam ayat tersebut, gitu ya. Nah, ini contoh menginformasikan sesuatu di masa yang akan datang disertai dengan penjelasan waktunya. Tapi ada yang tidak disertai penjelasan waktu. Misalnya seperti Rasul memberi kabar gembira kaum muslimin akan memasuki Mekah dengan aman. Nah, senang itu karena Rasulullah waktu itu mengabarkan kabar gembira itu berdasarkan mimpi. Sementara seluruh mimpi Nabi itu kan wahyu, ya. Enggak sama kayak kita. Makanya Nabi Ibrahim itu saat bermimpi disuruh menyembelih anaknya, itu dilaksanakan. Kenapa? Karena seluruh mimpi seorang nabi itu wahyu Allah. Nah, kalau kita, mimpi kita itu ada 3 macam. Bisa jadi dari Allah, bisa jadi dari setan, bisa jadi itu akibat angan-angan kita waktu terjaga, gitu ya. Kalau mimpi dari Allah itu jarang sekali, jarang. Sifatnya kuat sekali. Kalau mimpi dari Allah sifatnya kuat sekali, jelas begitu ya. Dan kadang-kadang membuat kita tersentak. Jadi saking beratnya mimpi itu, jadi sangat jelas kita bangun tersentak. Nah, biasanya dari Allah. Kalau yang dari setan, nah, itu sifatnya, yang setan itu yang sifatnya model mimpi-mimpi ketakutan, mimpi-mimpi syahwat, mimpi-mimpi nggak jelas, ya, urutannya nggak jelas lah. Itu dari setan biasanya. Yang ketiga adalah dari angan-angan kita. Jadi kalau saat terjaga itu mikir sesuatu terus masuk dalam mimpi, nah itu jenis mimpi yang ketiga. Tapi kalau mimpi seorang nabi, maka itu semuanya pasti benar dari Allah. Nah, Rasulullah itu pernah mimpi begitu, bahwa kaum muslimin akan masuk Mekah dengan aman. Nah, waktu itu kemudian terjadi peristiwa Rasulullah mau melakukan umrah, lalu sampai terjadi perjanjian Hudaybiyah. Lalu kemudian para sahabat seakan-akan mempertanyakan, wahai Rasulullah, bukankah engkau pernah mengatakan kami akan masuk Mekah dengan aman? Nah, sekarang kok nggak bisa masuk, malah ada perjanjian Hudaybiyah yang 10 tahun itu ada gencatan senjata, gitu ya. Sampai ada perjanjian tidak boleh masuk Mekah saat itu, padahal sudah setengah perjalanan lah kira-kira begitu. Jawaban Rasulullah sederhana saja. Beliau mengatakan, itu betul. Tapi apakah saya mengatakan tahun ini? Enggak. Ya, begitu ya. Itu menunjukkan bahwa Rasul mengabarkan kabar itu tanpa memberitahukan kapan terjadinya. Nah, semua tanda-tanda kiamat juga jenisnya itu diberitahukan tanpa dijelaskan kapan terjadinya. Munculnya Dajjal misalnya, enggak diberitahu kapan waktu terjadinya. Matahari terbit dari barat, itu juga tidak diberitahu kapan waktu terjadinya. Ya, semua janji-janji masa depan itu tidak disertai penjelasan waktu kapan terjadinya. Ini memberikan prinsip penting pada kita bahwa kebenaran sesuatu itu tidak harus disertai dengan penjelasan kapan waktu terjadinya. Hanya saja yang harus kita pahami, pertanyaan orang-orang kafir musyrik di sini itu bukan pertanyaan serius. Itu adalah pertanyaan yang mengandung makna istihza, mengejek sebenarnya. Ya. Apa yang menunjukkan qarinahnya apa? Qarinahnya adalah sejak awal mereka itu sudah memustahilkan hari kiamat. Hari kebangkitan itu mereka sudah memustahilkan. Justru karena mereka punya keyakinan kemustahilan itulah, maka Allah menjelaskan berbagai macam ayat bukti kekuasaan Allah. Yang kemarin kita bahas, antum asyaddu khalqan amis sama, ya, banaha rafa'a samkaha fasawwaha
wa autasya lailaha wa akhraja duhaha. Dijelaskan berbagai macam tanda-tanda kekuasaan Allah itu untuk menunjukkan bahwa menghidupkan kembali bagi Allah itu sangat mudah gitu ya. Ya, itu menunjukkan berarti mereka memang nggak meyakini adanya hari kiamat, mustahil itu. Jadi kalau mereka bertanya kapan terjadinya, ini istihza sebenarnya, mengejek saja. Ini qarinah yang pertama. Qarinah yang kedua adalah mereka minta disegerakan. Itu diceritakan dalam ayat-ayat yang lain. Kalau memang benar kiamat terjadi, coba sih datangkan sekarang juga, begitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa mereka itu memang tidak pernah meyakini hari kiamat. Jadi ini bertanya, tapi sifatnya istihza. Nah, ini sekaligus memberi pelajaran kepada kita. Jadi kadang-kadang dalam dakwah itu memang tantangannya adalah orang itu membantah dengan gaya bertanya, ya, yang sifatnya istihza. Nah ini kalau dapat pertanyaan kayak begini tuh ya memang tidak harus dijawab. Ini pelajarannya adalah tidak harus dijawab. Tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Tidak harus. Apalagi pertanyaan-pertanyaan sensitif ya. Rasulullah saja dalam urusan din nggak selalu menjawab pertanyaan tuh. Misalnya gimana itu? Misalnya Rasulullah itu mengatakan kaum muslimin wajib berhaji. Terus ada yang bertanya, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Rasulullah diam, tidak mau menjawab. Nah setelah itu sudah terangkan, kalau aku jawab ya pasti nanti akan wajib setiap tahun, dan itu akan memberatkan kalian. Karena itu biarkanlah aku hanya mengatakan itu wajib bagi kalian, tapi tidak dijelaskan, tidak ada ketentuan harus setiap tahun. Ini menunjukkan Rasulullah tidak selalu menjawab pertanyaan. Jadi kadang-kadang kita berada pada satu posisi di mana kita tidak perlu dan tidak harus menjawab pertanyaan, karena kadang menjawab pertanyaan itu malah menjatuhkan pada masalah yang lebih besar atau menimbulkan dosa. Gitu ya. Di negeri kita itu kebanyakan pertanyaan-pertanyaan sensitif itu misalnya kapan nikah. Itu kalau masih awal-awal masih pemuda itu masih jadi guyon-guyonan enak. Tapi kalau sudah usianya besar, usianya sudah tua, sudah 30 ke atas, sudah 35, ditanya kapan nikah itu kayak tersinggung ya, ada perasaan menyinggung, sudah merasa tidak enak. Kalau masih 20-an itu ketawa ketiwi ditanyain kayak gitu. Kalau sudah 30 ke atas itu sudah tidak enak. Jadi jangan pernah menanyakan itu kepada, jagalah perasaan orang lain ya. Jangan pernah menanyakan itu pada orang yang usia-usia yang sudah tua begitu. Karena kadang-kadang persoalannya bukannya saya nggak mau, tapi kalian tidak tahu yang saya hadapi. Kadang-kadang begitu. Bukannya saya nggak mau, ya saya mau, ya mau nikah. Cuma apakah kalian mengerti apa yang saya rasakan? Nah, kadang-kadang begitu yang mau diungkapkan. Cuma nggak enak ngomong. Jadi hanya kadang ditanya gitu tuh kecut-kecut aja senyumnya. Ya itu kasihan ya. Pertanyaan kapan punya anak pada orang yang memang mandul atau susah punya anak itu juga menyakitkan yang semacam itu. Jadi nggak usah ya, tidak usah bertanya seperti itu. Nah kalau ditanya pun juga harus bijaksana ya, bijaksana. Kadang tidak perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang model seperti itu. Kalaupun menjawab ya dijawab dengan jawaban yang lebih penting ya, daripada membicarakan tema yang dibawa. Seperti ini, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Pertanyaannya itu tentang kapan hari kiamat, tapi Allah kan tidak menjawab penjelasan waktunya tuh. Itu kan jadi pelajaran juga pada kita. Kadang-kadang kalau ada orang bertanya tentang suatu pertanyaan, kita nggak harus persis menjawab seperti yang ditanyakan, tapi dijawab dengan jawaban yang lebih penting daripada pertanyaan yang diajukan itu. Dalam bentuk sekarang juga ada itu pertanyaan seorang laki-laki, wahai Rasulullah kapan hari kiamat? Jawaban Nabi, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapinya? Nah itu kan berarti menunjukkan dialihkan untuk perkara yang lebih penting bagi kemaslahatan orang tersebut. Jadi ketika ditanya hal-hal yang barangkali orang bertanya itu sifatnya mengejek atau sifatnya itu ingin membuat tamak terhadap hal-hal duniawi yang jelek lah pokoknya, itu alangkah bagusnya jika dialihkan pada hal-hal yang lebih esensial ya. Kadang ada orang yang kaya mendadak atau ada orang yang merasa sukses itu dengan sombongnya bertanya pada temannya yang dianggap kekurangan dan miskin, kapan punya mobil? Itu kan menyinggung ya.
menyinggung itu. Nah, itu nggak harus bertanya, nggak harus menjawab persis seperti itu. Nah, bisa dielakkan dengan yang lebih penting. Ya, misalnya dijawab, alhamdulillah, Allah itu sudah ngasih saya banyak nikmat sekali. Diberi kesehatan, keselamatan. Buat apa punya mobil, tapi kalau misalnya lumpuh, misalnya. Buat apa punya mobil, kalau dari hasil utangan misalnya. Nah, hal-hal yang diarahkan untuk hal-hal yang lebih mensyukuri nikmat Allah, diarahkan untuk hal-hal yang membuat orang itu menjadi lebih bijaksana memahami kehidupan. Nah, itu diantara pelajaran penting yang bisa kita pahami dari ayat ini. Ya, ayat ini sekaligus mengajarkan juga kepada kita bahwa orang-orang musyrik itu memiliki cara berpikir tersendiri, gitu ya, yang kadang-kadang memang aneh kalau dipandang menurut cara pikir rasional. Bagaimana anehnya itu? Mereka itu kan tidak bisa membantah bahwa Allah itu maha kuasa, sehingga secara rasional mestinya ya Allah lebih kuasa menghidupkan orang mati. Lalu kemudian mereka menyusun argumentasi sendiri, menyusun sebuah logika sendiri, seolah-olah mengatakan kalau gitu saya akan bertanya kapan hari kiamat itu akan terjadi. Kalau misalnya dia tidak bisa menjawab hari kiamat itu akan terjadi, berarti bohong, berarti itu tidak benar tentang hari kiamat tersebut. Ini kan membuat alam pikir sendiri ya, membuat cara pikir sendiri, menyusun premis-premis sendiri, menyusun kesimpulan sendiri. Jadi kalau tidak bisa diterangkan kapan hari kiamat, maka itu menunjukkan kiamat tidak ada, kan begitu ya. Itu contoh cara pikir orang musyrik yang sampai hari ini juga demikian. Ya, di peradaban barat itu ya, mereka itu kan punya cara pikir sesuatu yang nggak bisa diindra berarti nggak ada, kan gitu ya. Itu mirip dengan ini sebenarnya. Jadi sesuatu yang tidak empiris itu tidak ada, sehingga mereka tidak menganggap mereka menganggap bahwa semua hal yang gaib itu omong kosong. Ya, nah, padahal faktanya nggak selalu semacam itu, gitu ya. Yang membuat jadi terbatas menjadi kering. Peradaban Barat itu semacam itu. Jadi mereka menganggap bahwa itu tidak ada. Di tempat yang lain itu mereka kan juga di ayat lain diceritakan bahwa mereka itu mendustakan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dengan menantang supaya itu disegerakan. Mereka menantang supaya kiamat itu disegerakan sambil mengejek dan menghina Rasulullah. Bayangan mereka, kalau benar Muhammad ini adalah utusan Allah, lalu utusannya kami hinakan, kami ejek, pasti nanti kan Allah akan menghukum kami. Jadi kalau kami tidak dihukum, berarti memang dusta ini Muhammad. Nah, itu kan berarti menyusun argumentasi sendiri, seraya mengabaikan argumentasi besar yang sudah diberikan kepada mereka. Argumentasi besar tentang kenabian Nabi Muhammad kan banyak banget ya. Dari sisi kejujuran beliau, dari sisi ini lalu bisa memunculkan kalimat-kalimat yang level sastranya bahkan dikagumi sastrawan terbesar zaman itu kan susah untuk dibantah sebenarnya. Jadi argumen terbesarnya itu diabaikan, nyusun argumentasi sendiri, dihayal-hayalkan sendiri, dianggap sebagai kebenaran berdasarkan hayalan-hayalan tersebut. Ayat ini juga sekaligus seakan-akan memberikan pelajaran kepada kita tentang ini, cara pikir, alam pikirnya orang musyrik itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dari sisi mana? Ya. Jadi kalau manusia itu misalnya dibuat marah, itu respon alaminya kan dia ingin segera membalas dan menghukum gitu ya. Itu kalau manusia. Tapi Allah kan nggak bisa seperti itu. Nah, bayangan mereka ketika mengejek Nabi dan menghinakannya itu adalah kalau dicoba gitu loh. Allah mau mencoba Allah. Jadi kalau misalnya lelaki ini memang benar utusan Allah lalu kami ganggu, pasti kami akan dihukum dan diazab. Tapi faktanya tidak, berarti lelaki ini berdusta. Nah, gitu ya. Itu pangkal kesalahannya adalah menyerupakan manusia dengan Allah. Nah, itu tentu saja keliru karena Allah itu beda dengan makhluk. Betul Allah itu murka, bisa murka, tetapi Allah itu maha penyabar. Allah itu adalah zat yang sangat konsisten dengan ucapannya. Ya, jadi kalau
Allah itu sudah memutuskan bahwa manusia akan diazab nanti setelah mati, ya setelah mati. Jadi Allah kalau sudah memutuskan bahwa selama Rasulullah masih hidup maka orang Quraisy tidak akan dibinasakan, nah itu konsisten, meskipun sekeras apapun kondisinya nggak akan berubah itu. Ya, gitu. Ya. Jadi ayat ini bisa kita garis bawahi ya, bahwa sebenarnya munculnya pertanyaan orang-orang musyrik dalam ayat ini, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, sebenarnya adalah latar belakangnya mereka tidak mampu menjawab alasan rasional. Tidak mampu menjawab alasan rasional dari Allah yang menjelaskan bahwa Allah itu maha kuasa. Nah, mereka bisa menerima Allah itu maha kuasa, sehingga mestinya mereka juga mudah meyakini bahwa hari kebangkitan itu ya mudah bagi Allah. Itu sudah nggak bisa jawab. Akhirnya lalu kemudian mereka membelokkan untuk pembantahan itu dengan menanyakan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan argumentasi utama. Ya, ini bertanya kapan waktu terjadinya hari kiamat. Ya. Fima anta min dzikraha. Fima dari kata fi dan ma. Ma-nya adalah ma istifhamiyah. Istifhamiyah, kenapa alifnya kok dibuang? Nah, itu sama seperti amma. Amma yatasaalun di ayat An-Naba itu aslinya an dan ma istifhamiyah. Ya. Ma yang bermakna pertanyaan yang mengandung makna ta'ajjub atau keheranan. Ya. Nah, perkiraannya fima anta itu fimanya adalah khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Perkiraannya adalah fi anta fi ayyi syai'in minal ilmi, begitu ya, min dzikraha, kira-kira begitu. Anta fi ayyi syai'in minal ilmi min dzikraha. Ya. Maksud dari kata dzikra di sini adalah menyebut dengan lisan. Dzakara itu kan maknanya bisa mengingat, bisa juga menyebut. Yang dimaksud dengan dzikra di sini dari kata dzakara yang bermakna menyebut. Ya, anta ini maksud di situ adalah Rasulullah. Ya. Nah, jadi ini ayat ini menegaskan yang saya katakan tadi. Ini adalah jawaban Allah terhadap pertanyaan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik bertanya, kapan sih kiamat itu? Ternyata Allah menjawab dengan pernyataan yang tidak menjawab langsung apa yang diminta oleh orang-orang musyrik itu. Gitu ya? Nah, jawabannya ternyata justru malah memberikan informasi yang mungkin mengejutkan bagi kita, yakni bahwa ternyata Rasulullah pun itu tidak tahu kapan hari kiamat itu. Jadi ini kan tadi saya katakan perkiraan maknanya adalah fi ayyi syai'in minal ilmi anta min dzikraha. Itu berarti terjemahannya kamu itu punya pengetahuan apa untuk menyebutkannya, seakan-akan begitu. Yang diajak ngomong adalah Rasulullah, tapi yang dimaksud adalah memberikan jawaban kepada orang-orang musyrik itu. Ya, itu. Nah, ayat ini memberikan konsep penting kepada kita bahwa terkait kiamat itu yang lebih penting diketahui itu adalah posisi Nabi sebagai munzir nantinya, ya, sebagai pengingat hari kiamat itu. Jadi seakan-akan Allah mengatakan dengan ayat ini, wahai engkau Muhammad, kamu itu tidak punya pengetahuan apapun tentang hari kiamat itu, sehingga kamu tidak akan mungkin bisa menyebutkan kapan datangnya hari kiamat. Ini adalah ayat qat'i yang menegaskan bahwa Rasulullah itu tidak tahu segala sesuatu. Ya, Rasulullah itu makhluk yang sangat mulia, dan bahkan di Quran itu diberi kemuliaan yang tidak dikasihkan pada nabi-nabi yang lain. Oleh Allah itu dikasih ilham memuji Allah yang tidak pernah diucapkan oleh makhluk manapun. Itu luar biasa itu. Tapi jangan bayangkan Rasulullah tahu segala sesuatu. Jadi kalau ada orang yang mengklaim ngerti segala sesuatu karena terbuka hijab misalnya, bisa mengintip lauhul mahfud, alam malakut, dan lain sebagainya, itu dusta semuanya, ya. Tidak usah dipercaya ucapan-ucapan yang ngelantur semacam itu, karena Rasulullah sendiri pun nggak tahu gitu ya. Hari kiamat itu nggak tahu, Rasulullah sendiri itu nggak tahu. Jangankan mengetahui hari kiamat, urusan dunia saja itu Rasul juga banyak yang tidak tahu kok.
Saat Rasulullah diuji dengan fitnah terhadap istrinya Aisyah pada peristiwa haditsul ifki, itu Rasul tidak tahu benar nggak istrinya itu sebenarnya seperti yang diomongkan orang apa tidak. Itu Rasul nggak tahu itu. Rasul baru tahu kebenarannya setelah turun wahyu, begitu ya. Sebelum itu ya nggak tahu, ya risau banget. Aisyah nangis hampir sekitar 1 bulan sampai air matanya nggak bisa keluar. Rasulullah juga nggak tahu ini istrinya benar apa tidak, karena Rasulullah itu sampai sempat menasihati istrinya, wahai istriku, kalau memang benar bertaubatlah. Begitu saja. Itu artinya Rasulullah tidak mengetahui. Dan sebagai manusia biasa, Aisyah itu merasakan perubahan sikap Rasulullah. Gara-gara ada fitnah semacam itu, ada ucapan demikian dari orang-orang munafik itu Rasulullah yang biasanya begitu hangat, ramah, dekat, gitu, pada peristiwa itu hanya ya agak berubah lah pokoknya. Persaksian Aisyah itu menceritakan Rasulullah itu hanya waktu datang ke kamar beliau itu hanya mengatakan kaifatikum, gimana kabarmu, tapi nggak duduk, setelah itu pergi. Wah, itu kan padahal biasanya tidak begitu, itu tidak enak sudah perasaan si istri. Itu kan menunjukkan Rasulullah memang tidak mengetahui. Termasuk kasus Rasulullah menyarankan untuk menyerbuk kurma sampai kemudian hasilnya menjadi sangat berkurang, gitu ya. Nah, lalu ketika sahabat yang diperintahkan Rasulullah untuk menyerbuk kurma itu bertanya, Rasulullah kemarin kok diperintahkan begini tapi hasilnya kok sangat buruk, ini bagaimana? Jawaban Nabi, antum a'lamu bi amrid dunyakum, kalian lebih tahu dari terkait urusan dunia kalian. Nah, itu menunjukkan Rasul nggak tahu urusan sains begitu, ya. Termasuk juga kasus pemberian tambang garam pada Abyad bin Hammal itu ya, itu ngasih tambang garam, tapi kemudian diingatkan sahabat, wah Rasulullah, ini depositnya besar banget ini, engkau itu memberi seperti air yang terus mengalir, gitu ya. Akhirnya dicabut oleh Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa Rasul itu nggak tahu segala sesuatu. Rasul itu tahu urusan apapun termasuk dunia jika diberitahu Allah. Kalau nggak dapat wahyu maka tidak mendapatkan. Ya, jadi kalau hari kiamat saja itu Rasul nggak tahu, maka tentu hal-hal yang lain juga bisa kita pahami yang semakna dengan hal ini. Ya. Ila rabbika muntahaha. Nah, ayat ini adalah menjadi penjelasan ilat, penjelasan mengapa Rasul tidak tahu hari kiamat itu. Bagaimana maknanya? Ya, ila rabbika, kepada Tuhanmu, muntahaha. Apa makna muntaha? Muntaha itu makna bahasanya adalah akhir dan ujung dari sebuah perjalanan. Jadi kalau misalnya saya dari sini menetapkan diri saya ingin berjalan kaki sampai ke Masjid Jami misalnya, Masjid Jami di Malang misalnya, maka Masjid Jami itu dinamakan muntaha secara bahasa, yakni akhir dan ujung dari sebuah perjalanan. Jadi nggak ada lagi setelah itu puncaknya. Makanya di hadis Isra Mi'raj itu ada istilah Sidratul Muntaha. Kenapa? Karena di sana itu ujung perjalanan Mi'rajnya Rasulullah, tidak bisa melampaui lagi lebih dari itu. Ya, Sidratul Muntaha. Ya, itu makna bahasanya. Tapi kemudian secara majasi, muntaha itu bisa dimaknai ilmu. Nah, itu ya. Jadi seakan-akan ila rabbika ilmuha, begitu. Ya, mengapa? Karena ya ilmu itu ujung perjalanan proses berpikir. Orang itu kalau misalnya ilmu kan tidak mungkin didapatkan tiba-tiba dilemparkan begitu ya dalam hati. Itu hanya levelnya Nabi dan Rasul ya. Tapi kalau kita manusia biasa, untuk mendapatkan ilmu itu pasti mengalami proses perjalanan intelektual. Mendengarkan dulu, ya diproses dalam otak, lalu kemudian akhirnya menjadi ilmu, gitu ya. Mengalami, direnungkan, disimpulkan menjadi ilmu. Jadi ada prosesnya. Jadi muntaha bermakna ilmen itu makna majasinya. Jadi ila rabbika muntahaha itu maknanya adalah diserahkan kepada Allah ilmunya itu. Nah, ini menjadi ilat mengapa Rasulullah tidak tahu kiamat.
gitu ya. Rasulullah tidak tahu kenapa, karena memang ini adalah ilmu eksklusif. Jadi ilmu eksklusif itu memang ada ya, hanya Allah yang tahu, yang memang tidak diajarkan kepada makhluknya itu ada. Nama Allah saja kan eksklusif toh. Nama Allah itu yang diajarkan kan sebagian saja. Ada istilah Allah memiliki 99 nama. Itu bukan seluruh sifat Allah, enggak. Bukan seluruh nama Allah. Sebagian nama Allah diajarkan pada hamba itu segitu. Aslinya jauh lebih banyak. Karena memang keagungan dan kesempurnaan Allah itu la yusaf, tidak bisa dideskripsikan yang layak, yang benar-benar layak sesuai dengan tingkat keagungannya. Enggak bisa, lemah manusia. Saking sempurnanya Allah. Ya. Innama anta munziru may yakhshaha. Nah, ayat ini seakan-akan menjadi jawaban pertanyaan pendengar. Jawaban yang bagaimana? Jadi kalau pendengar itu setelah diberitahu hanya Allah saja yang tahu, maka secara alami mereka bertanya, kalau memang benar hari kiamat itu hanya Allah yang tahu, lalu apa maknanya kalau Nabi Muhammad ini kok sering menyebut hari kiamat? Apa maknanya kalau Rasulullah itu sering mengingatkan bahayanya hari kiamat? Apa maknanya kalau Rasulullah itu sering mengingatkan betapa cepatnya dan betapa segeranya hari kiamat itu? Nah, lalu dijawab, innama anta munziru may yakhshaha. Innama adalah adatul hasr yang bermakna hanya menjelaskan fungsi Rasulullah saat mendakwahkan hari kiamat. Anta bermakna engkau, bermakna Rasulullah. Munzir memberi peringatan. Man itu orang yang sebagai objek atau maf'ul bih. Yakhshaha, yakhsha bermakna yakhaf, takut terhadap hari kiamat itu. Jadi terjemahannya, innama anta munziru may yakhshaha. Ya, engkau itu wahai Muhammad hanyalah orang yang memberi peringatan, orang yang takut terhadap hari kiamat. Nah, ini mengajarkan kepada kita ayat ini bahwa tugas Nabi itu dibatasi ternyata. Ya, Nabi itu tidak mengurusi segala hal terkait dengan hari kiamat. Tugas Nabi hanya munzir, yakni mukhawif, membuat orang jadi waspada, membuat takut, bukan memberitahu kapan hari kiamat itu akan terjadi. Ya. Lalu kemudian di sini dijelaskan bahwa tetapi dakwah hari kiamat itu hanya bermanfaat bagi orang yang yakhsha, yang takut terhadap hari kiamat itu. Ya, jadi mengajarkan kepada kita ilmu tentang hari kiamat itu memang hanya bermanfaat bagi orang yang takut pada hari kiamat. Ya enggak, ya memang hanya lewat saja. Gitu ya. Oleh karena itu mengajarkan ilmu hari kiamat memang harus diprioritaskan kepada mereka yang memang takut pada hari kiamat itu. Tapi ini tidak bermakna bahwa dakwah itu hanya dibatasi pada orang yang takut pada hari kiamat. Enggak. Dakwah itu pada seluruh orang. Itu sudah mutawatir dari Nabi memang, bahwa beliau itu mendakwai siapapun, mukmin maupun kafir, tentang hari kiamat. Tapi di sini Allah seakan-akan ingin menjelaskan keistimewaan orang yang takut pada hari kiamat. Yang ngambil manfaat ya memang hanya mereka, gitu ya. Tetapi dari sisi dakwahnya, ya kayak hujan lah dakwah itu, ngenai ke semua tanah. Yang subur dikasih, yang tanah berpasir dikasih, yang tanah berbatu dikasih. Nanti yang nerima memang beda-beda. Yang subur ya menumbuhkan tanaman dengan baik. Yang pasir ya gitu, lewat aja, seret, kemudian hilang, gitu ya. Ada pula yang tanah itu model-model batu, begitu ya. Jadi jatuh, lalu kemudian tertampung airnya, orang lain memanfaatkan, tapi dia sendiri nggak mendapatkan manfaat. Ada yang kayak begitu itu. Jadi orang yang punya ilmu, yang orang lain mengambil ilmunya, tapi dia sendiri tidak melaksanakan ilmunya. Nah, itu ada model kayak gitu. Nabi itu mengumpamakan petunjuk seperti air hujan itu. Semuanya dikasih. Tapi siapa yang bisa menerima? Tidak semuanya. Ya, tergantung orangnya masing-masing. Ya. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka yauma yarawnaha, di hari mereka melihatnya. Yarau dari kata ro'a, yarawnaha, di hari mereka melihatnya. Lam yalbasu, yalbasu dari kata labisa, bermakna tinggal, bermakna aqaba. Tinggal di mana? Tentu saja ini maksud adalah tinggal di dunia. Ya.
Seakan-akan mereka itu pada hari melihat hari kiamat itu mereka tidak tinggal di dunia illa asyiyatan aw duhaha, kecuali sesore saja. Asyiyah itu waktu sore. Duha itu adalah waktu pagi. Duhaha hanya kembali ke asyiyah. Jadi hanya sesore saja atau sepagi saja. Ini menunjukkan sebentar sekali. Sangat sebentar sekali. Jadi seakan-akan ayat ini juga menjadi jawaban yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ketika mereka bertanya, kapan sih hari kiamat itu? Ya, kemudian dijawab, kalaupun terjadi, kalian akan benar-benar kaget dan menyesal banget menyanyiakan umur dengan aktivitas yang salah. Kenapa? Karena seluruh kenikmatan dunia yang kalian rasakan itu dibandingkan hari ini sangat-sangat sebentar, hanya sekitar sesore saja atau sepagi saja. Ya, begitu. Jadi ini untuk menunjukkan, sekaligus menunjukkan betapa palsunya kehidupan dunia ini. Saking palsunya, maka seluruh kenikmatan di dunia ini nanti akan hilang di akhirat. Rasanya itu hanya kayak sebentar sekali. Ya, sehingga seharusnya kalau orang mengerti hal tersebut, itu lebih waspada lagi dengan segala hal yang sifatnya menipu di dunia ini. Oke? Baik, saya kira itu untuk kajian hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.